Kalau tidak ada Ekaristi, sesuatu yang esensial sudah hilang. Nah, pertanyaannya, ketika terputus dari suksesi apostolik dan tidak ada lagi tabisan yang sah, Ekaristi tidak ada lagi. 3 orang Bapak Reformasi, 3 atau 5 ya, tambah beberapa ya. Itu mereka orang Katolik, teolog Katolik, jadi mereka tahu bahwa tanpa tabisan suci, tanpa imamat yang sah, tanpa imamat yang valid, memang tidak bisa ada Ekaristi. Karena itu tidak bisa ada transubstansiasi dalam Ekaristi. Karena itu mereka terpaksa harus mengadakan perjamuan kudus tanpa percaya bahwa itu adalah kehadiran nyata Kristus. Karena mereka memang orang Katolik yang tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Karena itu teologi tentang perjamuan kudus ya disesuaikan dengan kekurangan yang ada. Ya kan? Karena sesuatu yang esensial telah hilang. Itu baik tabisan suci dan karena itu kemampuan untuk merayakan Ekaristi. Yuk, saudara-saudara, perbedaan antara ibadat Protestan dan Katolik bukan hanya soal gaya atau metode. Camkan, di mana-mana teman-teman kita yang Protestan selama kita ini sama, hanya beda di cara beribadat sih. Tidak. Bedanya adalah menyangkut esensi dan substansi. Sesuatu yang sedikit metafisik dan tidak bisa dilihat secara fisik. Di pedalaman timur misalnya, kita lihat cara ibadat orang Katolik dan Protestan mirip, ya. Secara fisik terlihat mirip, sama. Mungkin hanya karena satu dipimpin oleh imam, pendeta yang kebetulan perempuan, sementara imamnya seorang laki-laki. Nah, tapi itu secara fisik hampir sama. Tapi secara metafisik ada sesuatu yang berbeda jauh, esensi dan substansinya beda sama sekali. Jika kita benar-benar ingin beribadat seperti yang Yesus maksudkan, pertanyaannya bukan sekedar apakah kita telah mendengar firman-Nya, tetapi apakah kita telah mempersembahkan kepada Tuhan apa yang benar-benar menjadi hak-Nya. So, saudara-saudara, demikianlah. Maka dengan demikian saya sudah pernah mengatakan dalam proposisi sebelumnya bahwa di dalam Protestantisme itu tidak ada penyembahan. Dan ketika mereka berusaha untuk melakukan penyembahan, yang terjadi malah penyembahan berhala. Karena mereka tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi memilih sendiri dari kitab suci. Misalnya Daud melompat-lompat di mana, mereka kemudian melompat-lompat di situ. Memilih sendiri cara mereka untuk menyembah Tuhan. Akibatnya jatuh ke, ya kalau kamu menyembah sesuatu dengan cara yang kamu sukai, itu kan penyembahan berhala namanya kan. Menyembah diri sendiri namanya. So, apa yang Anda pikirkan silahkan komentar, kita cukup sampai di sini.